Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa semuanya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dalam sesi untuk bimbingan dan konseling itu. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Nur Hanafi ya, atau biasa dipanggil Pak Rifki. Ya, mungkin pemirsa semuanya asing ya dengan saya ya, karena memang di SMK Negeri 1 Kendal ini memang saya masuk sebagai ASN pada tahun ini ya. Jadi nanti pemirsa bisa menyapa saya dengan panggilan Pak Rifki ya. Mungkin apabila di jalan ketemu ya, apabila di kelas atau di waktu lainnya kita ketemu, nanti teman-teman atau anak-anakku semuanya bisa menyapa dengan panggilan Pak Rifki. Baiklah anak-anakku semuanya dan seluruh pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas, karena ini jam BK ya, akhirnya kita akan merucut bagaimana apa sih BK. Nah, mungkin pemirsa atau anak-anakku semuanya kalau mendengar istilah BK ya, bimbingan dan konseling, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Coba sebutkan, coba kira-kira apa ya. Satu, mungkin galak ya, atau ada yang menyebutnya BK itu horor, menakutkan gitu ya, galak gitu ya. Oh, BK itu ternyata suka menghukum siswa misalnya ya. Kemarin Pak Rifki saat di lapangan coba tanya kepada anak-anak baru yang kelas 1 itu, memang rata-rata menyebutkan BK itu sebagai guru yang menakutkan ya, sosok yang dianggap istilahnya itu bagi dia itu sebagai was-was ya. Ketika dia dipanggil BK misalnya, ayo nok kita ke ruang BK, lah anak itu takut ya, padahal BK itu tidak seperti itu. Lah hari ini dengan Pak Rifki ya, kita akan belajar bersama-sama apa sih BK itu ya, apa sih manfaatnya, lalu kira-kira bagaimana sih ketika saya harus bertemu dengan guru BK, atau bagaimana sih cara berkenalan dengan BK. Lalu apa sih BK itu ya? Kalau bimbingan dan konseling itu singkatan dari BK, namun BK adalah suatu layanan. Jadi BK itu istilahnya melayani ya. Jadi kita sebagai guru BK itu melayani kalian ya. Lalu siapa yang dilayani ya? Dalam hal ini karena di sekolah ya, berarti BK yang dilayani adalah seluruh siswa ya, baik itu siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Itu dalam BK di lingkup sekolah. Tapi sebenarnya BK itu sangat luas ya, bahkan di luar pendidikan sekarang BK sangat luas. Mungkin kalian pernah mendengar istilah konseling ya, konseling pernikahan, konseling agama ya, konseling keluarga ya. Khusus pada hari ini kita akan membahas tentang BK di lingkungan sekolah, karena kita backgroundnya di sekolah. Baiklah, BK tadi Pak Ibu bilang apa? Layanan ya, layanan bantuan. Nah itu BK itu adalah suatu layanan bantuan bagi peserta didik. Nah, mendengar kata bantuan, nah otomatis terbesit di pikiran, berarti kita membantu orang yang membutuhkan ya, yaitu apa? Peserta didik ya. Layanan bantuan peserta didik baik individu ya, kalian satu orang atau kelompok ya. Misalnya di kelas 10 atau kelas 11 DKV atau kelas 12 PSPT itu mengalami masalah ya, ada 5 orang, boleh nanti berkelompok seperti itu. Jadi layanan bantuan kepada peserta didik bersifat perseorangan maupun kelompok. Itu apa tujuannya? Agar menjadi individu yang mandiri dan optimal. Yaitu mandiri itu apa? Mandiri sesuai dengan perkembangannya. Kalian tentunya di kelas 10, 11, 12, bahkan di SMK kita ada sampai kelas 13 ya, itu mandiri dalam hal perkembangan kita semua, yaitu dalam hal ini mandiri dalam bersikap di lingkungan sosial, mandiri bersikap dalam hal belajar ya, lalu mandiri bersikap dalam hal karir ya, lalu mandiri dalam hal pribadi. Baiklah, lalu yang berikutnya ada jargon yang sangat istimewa, mungkin kalian sudah pernah mendengar atau bahkan baru mendengar ya, yaitu BK adalah sahabat siswa. Nah, kira-kira sudah mendengar belum ini istilah ini ya? Kalau belum, mari kita bersama-sama bahwasanya
BK itu ternyata sahabat dari siswa. Ketika kita bicara sahabat, nah mungkin kalian atau pemirsa semuanya mendengar istilah sahabat, orang yang sangat dekat, ya, orang bahkan setiap saat bisa dicurhati, bisa diceritani masalahnya kalian, itulah sahabat, itulah guru BK. Jadi intinya BK itu terbuka lebar, apalagi di sekolah kita sekarang sudah tambah guru BK-nya ya, yang tadinya berapa? 5 ya, sekarang jadi 9. Nah, ada 9 guru BK. Silakan nanti anak-anak semuanya atau pemirsa atau Bapak Ibu guru yang menyaksikan ini bisa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Lalu kira-kira tujuannya apa? Banyak sekali tujuannya ya. Yang pertama yaitu mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, bakat, minat. Ingat, semua kalian itu semua sejak lahir itu pasti punya bakat, punya minat ya. Kalau dulu ada istilah kalian lahir itu seperti kertas putih ya, yang putih ya. Tapi sekarang itu berubah, bahwa kalian lahir itu seperti kertas putih yang sudah tertulis tapi masih tipis. Nah, guru BK lah, Bapak Ibu guru semua lah yang menebalkan itu. Intinya apa? Kalian sebagai peserta didik sudah mempunyai bakat sendiri, minat sendiri, potensi sendiri. Bahkan kalian secara langsung kadang-kadang tidak sadar ya, punya potensi. Sebagai contoh, kemarin Pak Rifki mengisi di kelas 10 itu, bahwa anak kelas 10 beberapa nggak sadar, ternyata saya pinter ngomong ya Pak ya, pinter presentasi ya. Nah, itu bakat yang ada di dalam diri sendiri. BK salah satunya adalah mengembangkan seperti itu, mengembangkan potensi, bakat ya. Yang terakhir BK yaitu membantu individu untuk memecahkan masalahnya. Coba mungkin Bapak Ibu guru atau teman-teman semua, anak-anakku semuanya pernah ya punya masalah ya, pernah semuanya. Bahkan orang yang merasa tidak punya masalah itu masalahnya. Kadang kita seperti itu ya, Pak, saya menganggap saya nggak punya masalah. Itulah masalahnya. Karena pada dasarnya setiap orang punya masalah. Cuma kita merespon masalah itu dengan cara yang masing-masing. Baiklah, anakku semuanya. Lalu hal apa sih ya yang bisa kalian curhatkan kepada guru BK? Apakah harus semuanya? Di dalam BK itu ada 4 bidang ya. 4 bidang layanan: pribadi, belajar, sosial, dan karir ya. Ada 4 bidang. Kira-kira apa sih bidang itu? Nah, ini karena waktunya sudah mulai habis ya, kita mungkin kalian penasaran 4 bidang itu apa saja selain pribadi, belajar, sosial, karir. Itu maksudnya apa? Nah, kita akan bahas pada pertemuan minggu yang akan datang ya, tentang 4 bidang itu. Jadi pantau terus ya kegiatan BK ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kegiatan selanjutnya dengan itu tadi, 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih, mudah-mudahan pada hari ini bermanfaat ya. Intinya jangan takut ke ruang BK. BK sahabat siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.